Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku sebangsa setanah yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, kali ini kita akan membahas video viral ya. Para onom-onom Habib Alawi makin ketakutan karena nasabnya sudah rungkat, karena potensi dia untuk ndawir ke sana kemari bisa gagal, ya kan? Kemudian ceramahnya makin tidak laku, ya kan? Semakin banyak orang yang tercerahkan bahwa Ba'alawi memang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi tidak terbukti berdasarkan kajian ilmiah, ya. Saudara-saudara, para onom Habib karena mungkin ketakutan itu ya, seolah-olah mereka saling menyerang, saling menjatuhkan. Bisa jadi itu acting saja, bisa jadi itu benar adanya. Maka kita akan simak fenomena itu ya. Tapi sebelum itu kita bahas, kita seperti biasa sambil menunggu kalian kumpul satu-satu, kita sampaikan mudah-mudahan ya, kita doakan semoga semuanya selalu sehat lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu diberikan usia umur yang panjang, ditambah dan diluaskan rezekinya, umur yang penuh barokah, rezeki yang penuh barokah, dan mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara, kita selalu ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu. Untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Walaupun dia, oknum-oknum Ba'alawi mengaku bisa menjamin surga, bisa memadamkan api neraka, bisa memberikan syafaat ya. Jaminan-jaminan yang keluar dari mulut mereka, saya jamin itu semuanya tidak benar. Itu namanya pembodohan. Saya katakan dengan tegas, tidak ada satu oknum Habib Bahlul yang Bahlul sampai yang merasa sebagai profesor atau sebagai alim ulama, tidak ada satupun yang bisa menjamin surga buat orang lain. Karena menjamin dirinya sendiri aja belum tentu kok, apalagi menjamin surga. Siapapun oknum Habib Ba'alawi yang mengatakan bisa menjamin surga, itu tentu kebohongan publik. Sebagaimana mereka berbohong yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi tidak terkonfirmasi secara ilmiah, bukan fitnah. Berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga tes DNA. Apalagi kalau kita menengok sejarah masa lalu. Mereka datang ke Nusantara didorong oleh situasi di negara Yaman yang miskin. Dan sampai sekarang pun diketahui negara Yaman kategori negara miskin yang hidupnya masih bergantung kepada bantuan PBB. Di masa lalu pada awal abad ke-19, akhir abad 18 itu, kita ingatkan lagi sejarahnya, orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah ini dari Ba'alawi hidupnya susah di Yaman. Akhirnya mereka menjual diri di pasar budak atau istilah sekarang pasar buruh. Ya berusaha tenaga kerja begitulah. Kemudian ditemukan oleh Belanda, dibawa ke Nusantara. Di Nusantara digunakan untuk bemper, membantu Belanda supaya membantu Belanda untuk melemahkan para keturunan Wali Songo, yang pada masa itu keturunan Wali Songo, kiai-kiai Nusantara sedang sibuk-sibuknya memeras keringat, memeras otak untuk melawan penjajah pemerintahan kolonial ya. Belanda keteteran, akhirnya mendatangkan orang-orang Yaman yang mengaku keturunan Rasulullah ini, diperkuat oleh Belanda, dilegalisasi oleh Belanda. Kita tahu bangsa kita adalah bangsa yang ramah, sangat menghormati keturunan Rasulullah. Sehingga ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, langsung husnuzon dan dihormati. Padahal belum tentu kebenarannya. Itulah kenapa kiai-kiai dulu itu banyak yang husnuzon, karena pada waktu itu kiai-kiai dulu masih sibuk memprioritaskan persoalan
mengusir penjajah Belanda. Jadi masalah sekelompok Ba'alawi yang mengaku Juriyah Nabi diabaikan. Nah, akhirnya mereka kemudian terus-terusan didukung Belanda mengaku sebagai keturunan Nabi sampai sekarang. Ya, mereka diberi hati oleh orang NU. Mbah Wahab Hasbullah, salah satu orang NU yang berjasa karena dialah yang meminta kepada Bung Karno supaya Ba'alawi ini tidak dideportasi, tidak dipulangkan ke Yaman. Tetapi apa yang terjadi setelah dikasih hati oleh orang-orang NU, tampaknya Ba'alawi ini ingin mengamankan diri sehingga terus mendoktrin bahwa dia keturunan Rasulullah sampai kemudian membuat makam-makam palsu. Setelah lama tidak disadari, baru disadari sekarang betapa bahayanya kelompok-kelompok yang mengkapitalisasi nasab Rasulullah dan kemudian membuat pemalsuan-pemalsuan makam sejarah, ya. Itu baru disadari sekarang setelah adanya Kiai Haji Madidun Usman yang berani membongkar kebobrokan dari Ba'alawi, kepalsuan nasab Ba'alawi. Nah, ini setelah sekian lama terjadi polemik, ya, Ba'alawi nyata-nyata mereka tetap saja mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tapi ada sebagian yang ya kita menduga itu hanya pura-pura, sok-sok menegur, sok-sok menyerang sesama Ba'alawi. Sambil contoh misalnya adalah si Habib Kribo. Si Kribo ini juga begitu kan, saya kira acting saja dia. Dia seringkali menyerang Bahar, ya kan? Tetapi dia sendiri tidak pernah berani mengatakan, memproklamirkan diri bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi. Ya, ada hal baiknya ya kita akui, tetapi faktanya Kribo juga tidak berani mengakui bahwa dirinya bukan cucu Nabi secara terbuka. Ya, ada beberapa oknum Habib juga yang kita tahu dia secara akhlak baik, perilakunya baik, tetapi dari sisi nasab mereka juga nggak ada yang berani mengaku bahwa dia bukan keturunan Rasulullah. Jadi dia tetap masih menganggap dirinya adalah Habib, dirinya adalah cucu Rasulullah begitu. Walaupun ada sebagian yang mau dipanggil Habib nggak mau, ya, jadi dia tidak bersedia dipanggil Habib ada. Tetapi dalam konteks nasab mereka masih mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena nggak ada yang mau ngaku, nggak ada yang berani memproklamirkan diri, tidak ada yang berani mendeklarasikan dirinya bukan keturunan Rasulullah. Itulah kenapa, ya karena mereka sudah dinaungi sebuah organisasi yang namanya Robito Alawiyah. Robito Alawiyah lah yang kita anggap sebagai biang masalah di situ. Karena apa? Robito Alawiyah adalah sebuah organisasi yang melindungi oknum-oknum Ba'alawi ini, yang memberikan semacam kitab nasab bahwa mereka dianggap keturunan Rasulullah. Padahal bukan. Harusnya kalau toh memang Robito Alawiyah tidak dibubarkan, setidaknya Robito Alawiyah itu harus memproklamirkan diri bahwa dia bukan pencatat nasab dari keturunan Rasulullah, tetapi pencatat nasab keturunan Yahudi, ya kan? Yahudi Askenasi. Ya itu baru kejujuran. Karena fakta ilmiah menunjukkan bahwa terindikasi kuat berdasarkan tes DNA mereka adalah keturunan Yahudi Askenasi. Seperti itu, ya. Oke saudaraku, kita sampaikan video viral untuk nambah literasi kita, mudah-mudahan bisa memberikan nilai hikmah dan hiburan, bisa memberikan nilai edukasi dan rekreasi. Ini tidak untuk merendahkan siapapun, tetapi ini untuk edukasi, mengambil hikmah supaya kita tidak mudah dibodoh-bodohin oleh siapapun, ya, supaya kita tidak taklid buta, ya. Bangsa Nusantara yang berdasarkan Pancasila ini harus menjunjung tinggi kesetaraan. Tidak boleh ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Makanya Robito Alawiyah kita anggap sebagai organisasi yang paling rasis, ya, karena dia menganggap dirinya keturunan Rasulullah, menganggap paling mulia. Sementara ada oknum-oknum yang suka mempersekusi. Bahkan Bapak Taufik Assegaf ini juga pernah diduga mempersekusi seorang yang menikahi Syarifah. Karena mereka kan membuat doktrin bahwa haram hukumnya seorang pribumi menikahi keturunan Habib yang perempuan dan diharam-haramkan. Bahkan dianggap berzina dan tidak diampuni dosanya kalau tidak bisa mengembalikan keperawanannya, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh sebagai literasi saja untuk edukasi dan rekreasi kita viralkan. Kok nggak usah ngurus-urusan begitu, enak aja.
udah ngurus saja negara masih rusak, bagaimana gak diurus sama Ustadz sama Kiai Habaib yang lurus? Si Husaini aja tuh bodoh, goblok itu, tolol itu, gak punya otak itu. Habib penjilat itu, ya kayak begitu modelnya sudah. Nah dia bilang Habib dunia, dia yang Habib dunia. Terdengarkan sama orang-orang itu. Selama ini kan kita dituduh-tuduh terus sama Habib kosok jagoan aja mereka itu. Belum tahu mereka orang-orang yang angkatan darat terus sudah bertindak. Sok jagoan mereka. Bagaimana kita mau percaya sama habaib? Ya seolah-olah sesama habaib saling serang, seolah-olah saling menjatuhkan, antara contohnya itu tadi adalah Husain Baqil dengan Bahar Smith. Ya kita anggap itu acting saja, apalagi Baqil ini, si Husain Baqil juga pernah dulu ya nangis-nangis, setelah itu kebongkar dia cengengesan dengan teman-temannya itu, ya seolah-olah berhasil membodohi orang pribumi, ya. Jadi jangan kamu terlena dengan kelakuan acting mereka ini, ya, waspadalah. Bagaimana kita mau percaya sama habaib, sementara habaib sesama habaib saja saling menjatuhkan? Tapi tetap, kalau yang selain habaib harus menghormati kehabaibannya Habib Husain Baqil. Tetap kita harus hormat karena dia seorang Habib. Mau dia gimana kek? Para ulama yang mempunyai ilmu, dari mana mereka mendapatkan ilmunya? Mereka semua mengambil ilmu daripada ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka mengambil ilmu selain daripada ahli bait Rasul, maka mereka adalah ulama ulama. Masya Allah, ya mungkin kita bisa terima bahwa kita memang mengambil ilmu ulama-ulama Nusantara kepada Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait itu jangan dipelesetkan menjadi Habib. Saya katakan sekali lagi, Ahlul Bait jangan dipelesetkan Habib. Habib bukan Ahlul Bait, ya. Sekali lagi, Habib bukan Ahlul Bait, saudara, ya kan? Inilah yang harus kita pahamkan. Kan selama ini mereka memelintir ya, pakai ilmu cocok logi gitu. Wah, ada Ahlul Bait, kemudian Habib. Para Ba'alawi ini juga sebenarnya harusnya haram memakai gelar Habib. Habib itu gelar yang harusnya hanya untuk Rasulullah saja sudah. Supaya tidak ada orang yang mengkapitalisasi nasab Rasulullah, yang memanfaatkan situasi itu. Ya, sekali lagi, haram hukumnya Ba'alawi memakai gelar Habib untuk menjaga kesetaraan di Nusantara, ya. Ahli bait Rasul, maka mereka adalah ulama yang sesat dan menyesatkan kepada orang-orang yang lainnya. Tidak ada gunanya kalian bersembahyang, tidak ada gunanya kalian berpuasa, tidak ada gunanya kalian mengeluarkan zakat apabila di hati kalian ada kebencian sedikit kepada ahli bait Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menolak. Jika Belanda mendatangkan Ba'alawi, kemudian Ba'alawi di Lampung mentang-mentang bertentang ngaku cucunya Rasulullah, apa kata ada Raden Intan? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata Punggawa Lampung? Kata Raden Intan, kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente darahnya putih apa hitam. Selagi masih merah, ente jangan suka seperti itu. Maka semua habaib dan Ba'alawi ketakutan. Maka dari dulu yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan Ba'alawi bisa masuk ada di Lampung, karena Lampung isinya punggawa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang yang mengatakan dirinya punya nasab, baik nasab asli ataupun nasab palsu yang nyambung kepada Rasulullah, kalau perilakunya jahanam, haram memakai nama-nama sayyid. Jelas tidak? Tidak bisa dijawab ini oleh kelompok habaib. Saya setuju ya, haram ya Ba'alawi itu memakai nama Habib, habaib ya. Bahkan dilanjutkan dengan tes DNA. Tes DNA ini secara internasional sudah dilakukan, bahwa orang-orang dari Ba'alawi ini yang sudah 180 lebih ini tes DNA secara internasional bisa diketahui, mereka bukan golong kepada keturunan Nabi, melainkan pada keturunan Yahudi. Makanya saya yakin ini pergerakan di Jawa itu harus dimulai dari Cirebon dan Banten. Pergerakan di Sumatera harus dimulai dari Lampung. Secara kitab nasab tidak masuk, secara tes DNA mereka juga tidak masuk dari kelompok keturunan Rasulullah SAW. Tapi kita sudah pahami, habaib bukan
Jelas ya, haram. Habib mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai anak cucu keturunan Nabi. Kenapa? Karena sudah terbukti berdasarkan fakta ilmiah. Ada data-data dan faktanya. Maka kalau dia memaksakan diri ya akan dilaknat ya oleh Allah. Kalau kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, kami tidak cinta kepada mereka. Kami akan melaknat mereka. Tapi kami yakin kakek moyang kami dalam keadaan benar dan kami bisa bersumpah dengan mubahalah. Rungkat dari Anda akan dihancurkan oleh Allah. Jadi para habaib itu diperintahkan untuk apa? Pertama, untuk mengorbankan harta, waktu, tenaga untuk mengambil umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad SAW. Bukan mencintai dirinya, bukan mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu bekal kita ke Rasulullah SAW. Saya anjurkan lagi, saya atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya kakek moyang kami berdusta, menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya. Ya, dia mengaku Ahlul Bait katanya. Jelas ya, dia mengaku Ahlul Bait, Habib ya, dan dia hanya bisa dengan keyakinan sumpah. Kalau sumpah serapah itu semuanya bisa. Kenapa? Karena dia mendapatkan kemuliaan dari sumpah serapah itu. Yang kita butuhkan adalah bukti autentik ya, bahwa mereka benar-benar keturunan Rasulullah ya. Jadi apa yang dia katakan bahwa dia adalah Ahlul Bait itu salah total ya. Sekarang tidak usah sumpah-sumpah bung, nggak usah sumpah-sumpah bung, nggak usah mubahalah bung ya. Cukup Anda tunjukkan data-data dan fakta ya. Berdasarkan kitab nasab itu seperti apa? Ada nggak kitab sejaman? Ada nggak kitab sejaman yang membuktikan bahwa Ubaidillah itu benar-benar tokoh historis bukan fiktif ya? Yang kemudian tes DNA Anda, tes DNA Anda itu apa ya? Tes DNA-nya apa? Ya nggak zaman itu, ngapain mubalah itu kan hanya klaim sepihak supaya orang yang yakin ya kan. Nah nggak perlu itu ya, karena ini kaitannya dengan masyarakat luas, dengan umat Islam di Nusantara ya kan. Jadi sebaiknya selama Anda tidak bisa membuktikan dengan tes DNA, kami tidak percaya dengan sumpah serampah Anda itu. Kami tidak percaya dengan sumpah mubahalah Anda itu. Nggak ngaruh itu, ya, nggak ngefek itu. Dengan Anda mengatakan sumpah-sumpah, ya, mubahalah itu kan. Jangan harap kita yakin, percaya dengan sumpah Anda, loh Anda membohongi kok. Ya, cukup dengan bukti, begitu ya. Nggak tahu ini siapa nama Habibnya ini ya. Dungu sekali dia itu. Kita minta bukti, dia bilang mubahalah, sumpah. Kita minta data, dia bilang mubahalah, sumpah ya. Yang ingin selamat dari kejelekan mereka, maka hilangkan husnudzon kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Tuh ingat pesan Kiai Haji Madidin Usman, jelas ya. Kalau Anda ingin selamat dari pembodohan, penipuan dari oknum-oknum Ba'alawi, hilangkan husnuzon ya bahwa mereka juriyah Nabi. Maka insya Allah Anda selamat ya. Disitulah yang saya bilang, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu ya. Kalau Anda tahu ilmunya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, insya Allah Anda aman dari pendawiran Habib ya. Insya Allah ya kan. Oke. Kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Mohon maaf saudara-saudaraku ya. Ini kita lanjut dulu ya tentang dari Kiai Haji Madidin Usman ya. Siapa yang akan bertanggung jawab narasi itu? Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka kepada saudara kita yang mengingkari, bicarakan di rumah, nggak usah pakai media. Bicarakan di rumah, nggak usah pakai media. Nggak usah pakai media. Katakan. Jadi ini sekarang ini Habib makin ketakutan, ya. Tidak boleh membicarakan masalah nasab di media, disuruh membicarakan di rumah. Apa enggak aneh? Halo. Saudara, sekali kan? Bentar ya, masih ada telepon masuk ini ya. Bentar, masih ada telepon masuk. Siapa ini telepon ini ya?
Waduh, gimana cara menghentikan ini? Sebentar ya. Ini dia. Iya, oke. Oke, saudaraku, kita lanjutkan ya. Jadi kalau mereka saja kowar-kowar di depan publik, ya kan? Mereka teriak-teriak di depan publik. Kok bisa Habib minta supaya kita nggak mengekspos, ya, supaya ngomongin di rumah, ya kan? Justru kita di depan publik ini ngomong di media sosial ini gunanya untuk mengkanter, ya, mengkanter oknum-oknum Habib Ba'alawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi, yang ceramahnya itu khurafat, yang ceramahnya itu ya bertentangan dengan fakta-fakta dan data-data ilmiah. Lalu bagaimana bisa antum Beb ngomong jangan dibicarakan di depan publik, sementara kalian ngomong di depan publik membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan leluhur Anda, keturunan Anda. Itu namanya menang sendiri maunya, ya kan? Maunya menang sendiri. Kalau orang lain nggak boleh bicara di depan publik, sementara Ba'alawi boleh gitu, ya, ngomong mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, cerita khurafat, membangga-banggakan leluhur, lalu menistakan kiai-kiai Nusantara, ya, lalu bilang keturunan Wali Songo tidak ada gitu. Boleh begitu? Ya nggak boleh seharusnya. Makanya ini kita perlu, karena media sosial sudah menjadi jejak digital, ya kita perlu counter untuk mencerdaskan umat. Ya, tidak boleh membiarkan kesalahan-kesalahan itu terus terulang, ya kan? Tidak boleh. Ya, kita lanjutkan. Bicarakan di rumah, nggak usah pakai media, nggak usah pakai media. Katakan, ya Allah, kalau tuduhan saya benar, maka jelaskan seluruh urusannya. Kalau tuduhan saya tidak benar, maka turunkan laknat kepada saya. Sama seperti saya mengucapkan di hadapan kalian, biar sebanding. Tapi saya harap tidak dilakukan, karena akan terjadi masalah besar. Menurut kami, tanpa bersumpah juga, jika para Habib ternyata bukan Ahlul Bait Nabi, maka mereka tidak akan masuk surga. Walaupun Anda tidak sumpah-sumpah, ya, kalau memang Anda itu bisa menunjukkan fakta-fakta ilmiah, hasil tes DNA, kita percaya, nggak perlu, ya sumpah-sumpah, ya kan? Sudah berdusta dengan membawa Nabi Muhammad baginda Rasul kemana-mana, walaupun ajaran penuh kebaikan. Itu menurut pendapat Mujahidah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah terjadi sumpah mubahalah? Karena Allah tidak akan meninggalkan orang yang zalim. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo. Ya, buktinya ada kan di keluarga habaib, ada germo. Itu ya yang sudah viral, bukan germo malah pelaku perbuatan tidak terpuji, yaitu yang bernama Habib Toha bin Yahya Pabuaran, loh, ya kan? Bahkan ada Habib yang murtad, ya kan? Bahkan ada Habib yang membunuh jamaahnya sendiri di Banyuwangi yang namanya Habib Ali Hinduan. Nah, itu ada itu. Jadi ternyata terbukti kan omongannya si Habib ini, dia dilaknat karena di keluarganya banyak perilaku-perilaku oknum yang kurang ajar, yang jauh dari keteladanan, dari contoh yang seharusnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seharusnya dicontohkan juga oleh para orang-orang yang mengaku juriah Nabi, ya kan, seperti itu, ya kan? Oke, kita lanjutkan, kurang sedikit ya, ini menarik ini. Ya. Germo, ada bandar semuanya. Jika kalian merasa bandar juga ada tuh, oknum yang menjadi bandar apa itu, ya? Apa itu yang trading Oppo itu, yang sekarang berurusan dengan Bang Adin Arifin itu, yang dibela-bela oleh Bahar itu, ya, kalian juga masih ingat itu kasusnya, tentunya ya. Kan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.
Oke, saudaraku, jadi itu yang pengen kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah waktunya mungkin untuk rehat, saudaraku. Saya baca komentar terbaru saja, masih ada waktu sisa sedikit. Bang Sumardi, terima kasih ya atas dukungannya. Saya dukung penuh Kiai Haji Madudin ya, tes DNA jika masih ngaku cucu Nabi, biar bisa tunjukkan data dan fakta asli. Apa palsu? Kepalsuan pasti ketakutan. Cuma kebenaran yang berani unjuk gigi. Ya jelas ya, jadi saudaraku, para Habib itu nggak perlu meyakinkan kita dengan nantang-nantang mubahalah, nantang-nantang sumpah serapah. Sudah nggak perlu. Ya, ini sudah zaman teknologi, zaman modern. Ya cukup Anda tes DNA, tunjukkan data-data faktanya Anda keturunan Rasulullah apa bukan. Itu aja, selesai. Ya, zaman modern ini sekarang, nggak usah Anda nyumpah-nyumpah. Anda sumpah-sumpah tanpa fakta, ya saya nggak percaya. Begitu ya. Terima kasih Bang Supardi ya. Itu yang disumpah saja anggota DPR atau menteri masih korupsi. Gak takut tuh sama Tuhan, malah takut sama KPK. Itu saya pernah dikomen oleh seorang netizen yang saya kira dia muhibin ya. Dia ngomong, kamu ini ngeritik-ngeritik Habib nggak ada yang korupsi katanya. Lah kamu lupa ada seorang oknum ya, profesor itu yang kapan hari mau debat sama Kiai Madudin di tanggal 28 oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dibatalkan. Ya kan, kamu masih ingat kah? Nah, itu viral tuh, sudah bahkan pernah dipenjara itu. Korupsi kasusnya. Ya, siapa itu yang namanya Munawar itu, coba kamu ketik ya kan, cari di pencarian Google itu, saya lupa namanya. Yang jelas itu oknum Habib, ya korupsi, ya. Nah, itu benar saudara. Ya jadi kalau sumpah-sumpah itu sudah mereka nggak takut sama dosa kok, ngaku cucu Nabi kok, ngaku juriah Nabi kok. Ya. Saya lupa namanya, Akil Munawar atau siapa itu ya, coba kamu ketik di pencarian Google itu ya. Dari Bang Sudarto di Mejo, terima kasih ya. Yang lebih takut neraka itu seharusnya bagi mereka yang ngaku juriah Nabi. Kalau benar-benar cucu Nabi, kenapa juga takut DNA? Nah itu benar, ini masuk akal, inilah logika yang sehat ini, seperti ini. Bukan mengharamkan tes DNA. Jadi siapapun oknum yang mengharamkan tes DNA itu cacat logika itu menurut saya. Ya DNA juga bisa menunjukkan data, bukan jamaahnya yang takut. Nah itu betul sekali, terima kasih ya. Oh iya Bang Eka Mas Kurni Putra, terima kasih ya. Itu kan mantan Menteri Agama itu kan terbukti itu kan sudah. Itu kan oknum Habib Ba'alawi itu ya. Katanya nggak ada oknum Habib yang korupsi katanya. Ternyata ada data ini. Lagi by data loh ya. Itu jelas, itu datanya sudah viral di media sosial. Dari Bang Olap Sableng, terima kasih ya. Wah ini lagi lucu Bang, terima kasih. Berdirinya Monas atas restu Habib, merdekanya Indonesia atas restu Habib. Apa-apa atas restu Habib. Aduh, saya itu mau nggak ketawa tapi lucu saudaraku. Jadi nanti ada yang framing lagi tuh, Anda ngonten sambil ketawa-ketawa merendahkan. Enggak, saya itu ketawa karena terhibur aja. Makanya saya bilang mudah-mudahan dalam video-video yang kita sampaikan itu bisa memberikan edukasi dan rekreasi. Minimal mudah-mudahan ada nilai hikmah gitu loh. Ada nilai hikmah dan bisa menghibur. Seberapa banyak hikmah yang bisa dipetik ya tergantung kemampuan kita dalam menganalisa dan mengidentifikasi hikmahnya apa aja begitu loh ya. Tapi yang jelas kita itu ingin bangsa kita itu agar skeptif ya, tidak mudah percaya ya kan. Skeptif, selektif, tidak mudah percaya, karena orang yang mudah percaya tanpa adanya pembuktian itu yang nanti mudah dibodohin orang lain gitu loh. Aduh teman-teman, saudara-saudara, ada itu kelompok muhibin yang masih saja berulang-ulang memframing, katanya kita memprovokasi. Siapa yang memprovokasi? Justru kita melawan provokasi dari Ba'alawi yang mencoba mengadu domba gitu loh kan, antara orang-orang muslim di Nusantara. Karena faktanya kan tidak semua orang muslim di Nusantara percaya Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, dan sekarang semakin banyak ini yang tidak percaya, kan begitu ya.
Dari Bang Harun Rosid ya, terima kasih. Habib pembohong permanen. Ngakak saya, astagfirullah. Oke, dari Bang Mastian, mendingan bertaubat mengaku kesalahan atas perbuatan baik sengaja atau tak sengaja sebelum mati, karena pintu surga udah ketutup buat kaum Ba'alawi, Yahudi, Yaman. Saya setuju, gini logikanya, lebih baik dia itu mengaku bahwa atau mengatakan saya bukan jurian Nabi gitu kan, tapi kalau ternyata benar kan dia dapat pahala, kan begitu ya. Lebih baik dia nggak mengaku sebagai keturunan Nabi tapi mengaku saya bukan jurian Nabi. Oke. Tapi ternyata mati, bener kan, lebih beruntung daripada dia ngaku-ngaku jurian Nabi ternyata salah. Kalau salah kan dapat salah, mengaku jurian Nabi dapat laknat. Ya. Dia mengaku saya bukan jurian Nabi, ya kan? Mati. Salah mengaku bukan jurian Nabi itu dapat pahala, karena apa? Ternyata dia nggak mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Ternyata bener kan, dapat pahala malah. Jadi saya sarankan kepada Ba'alawi untuk kebaikan Anda, jangan kemudian Anda bilang saya membenci Anda, enggak. Saya bersaran untuk kebaikan Anda, lebih baik, lebih menguntungkan, lebih menyelamatkan, Anda nggak usah ngaku sebagai keturunan Nabi. Aman sudah, seperti itu saya kira. Ya, wow, banyak yang komen nih. Terima kasih ya yang hadir. Siapa lagi? Garuda Sakti. Ada Olep Sableng, terima kasih. Bang Riyadi Sutrisno ya. Kita doakan saja para Habib dan Muhibin sadar, amin ya. Tidak mabuk terus. Iya, jadi kita tetap mengedepankan kebenaran akhlak ya, sebagaimana saran Kiai Madudin ya, kepada ulama-ulama sepuh yang masih taklid buta, yang masih fanatik berlebihan gitu ya. Kita harus tetap menghormati, bukan berarti kita setuju dengan pendapatnya, ya kan? Garuda Sakti, sejarah berdirinya NU atas saran dan restu dari Sekona Kolil Bangkalan, Madura, ya, versi siapa ini? KHR Asad Samsul Arifin Asem Bagus Situbondo. Beliau pelaku sejarah berdirinya NU. Oke saudara, dengan ini kita sampaikan berakhir pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, mohon maaf sekali lagi kalau ada kekhilafan, kesalahan pada semuanya. Kita cintai semuanya, kita jaga persatuan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.